Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, muatan pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia dan SBDP. Sebelum belajar, kalian sebaiknya berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum menyimak video pembelajaran ini, sebaiknya kalian menyiapkan alat tulis, buku catatan, buku latihan, dan buku tema 8-nya ya. Selamat belajar! Pelajaran PPKN tema 8 materinya tentang pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya. Apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga lingkungannya sehingga setiap warganya dapat hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Menjaga lingkungan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap anggota masyarakat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, ataupun status sosial. Kewajiban menjaga lingkungan dapat dimulai dari keluarga. Keluarga adalah komunitas masyarakat yang paling kecil. Keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan keluarga akan menentukan keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan yang lebih besar. Lalu apa yang dapat kita lakukan di rumah untuk menjaga lingkungan? Yang pertama, mendengarkan nasihat orang tua. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah. Yang ketiga, menanam dan merawat tanaman di sekitar rumah. Yang keempat, bekerja sama antar anggota keluarga. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, kewajibanku dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, ini ada di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Di lingkungan sekolah, yang pertama, membersihkan toilet. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menanam dan merawat tanaman. Yang keempat, menjaga kebersihan saluran air. Sedangkan di lingkungan masyarakat, yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merawat tanaman. Yang ketiga, menjaga kebersihan saluran air. Dan yang keempat, turut serta dalam kegiatan kerja bakti. Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini juga berlaku bagi kita sebagai pelajar. Berikut kewajiban seorang pelajar. Yang pertama, datang tepat waktu ke sekolah. Yang kedua, mengerjakan tugas sekolah. Yang ketiga, mematuhi dan menjalankan tugas piket dengan baik. Yang keempat, mengikuti ujian atau ulangan. Yang kelima, menghormati guru di sekolah. Selanjutnya, tanggung jawab. Setiap manusia memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisi dan kedudukan yang dimilikinya. Apa makna dari tanggung jawab? Tanggung jawab itu adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab setiap anggota keluarga. Ini adalah contoh tanggung jawab ayah dalam keluarga. Yang pertama, menjadi pemimpin yang bijak, tegas dalam membina keluarga. Yang kedua, memberikan nafkah terhadap keluarganya. Yang ketiga, menjadi pelindung keluarga. Yang keempat, menjadi teladan yang baik bagi anggota keluarga. Yang kelima, menjadi penghibur keluarga. Selanjutnya, tanggung jawab ibu dalam keluarga. Yang pertama, menjadi pembina keluarga yang mampu membuat harmonis keluarga. Yang kedua, mengelola hasil nafkah untuk keluarganya.
Yang ketiga, menjadi teladan bagi anggota keluarga. Yang keempat, menjadi teman diskusi anggota keluarga. Yang kelima, menjadi penghibur keluarga. Selanjutnya, tanggung jawab anak dalam keluarga. Yang pertama, menaati anjuran dan perintah orang tua. Yang kedua, membantu ayah dan ibu sesuai kemampuan. Yang ketiga, menyenangkan hati orang tua. Yang keempat, menjaga suasana kondusif dan nyaman di lingkungan rumah. Yang kelima, mengutamakan belajar daripada bermain. Tanggung jawab masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab setiap warga masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Upaya ini dapat dimulai dari hal yang sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, berikut ini adalah contoh tanggung jawab masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Yang pertama, turut melakukan program 4R atau Reduce, Reuse, Recycle, dan Replace. Artinya mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, dan mengganti. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, melakukan pemilahan sampah saat kita menghasilkan sampah. Yang keempat, menggunakan sumber daya alam secukupnya. Yang kelima, menjaga kebersihan saluran air. Yang keenam, ikut serta dalam kegiatan kebersihan warga. Yang ketujuh, menjaga lingkungan dari polusi atau limbah. Berbagai hak warga negara Indonesia itu tercantum di dalam UUD 1945. Salah satu pasal yang memuat hak-hak warga negara adalah pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Apa yang dimaksud dari bunyi pasal tersebut? Maksudnya yaitu bahwa siapapun berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan mencapai penghidupan yang layak. Setiap orang juga berhak memiliki kehidupan yang layak, di mana semua kebutuhan dasar hidupnya terpenuhi. Berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga negara sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Yang pertama, bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mengikuti diklat atau pendidikan dan latihan kerja. Yang ketiga, mendapat sistem pengupahan yang baik. Dan yang keempat, menaati peraturan yang ada. Apa yang akan terjadi apabila warga negara tidak melakukan tanggung jawabnya? Apabila warga negara tidak melakukan tanggung jawabnya, akan terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban yang akan menimbulkan pertikaian, konflik, permusuhan, yang pada akhirnya akan hilang nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan persatuan. Nah, selanjutnya, kewajiban hak masyarakat terhadap lingkungan alam dan dampaknya. Nah, ini di kolom yang sebelah paling kiri itu ada kewajiban atau upaya yang bisa dilakukan masyarakat terhadap lingkungan alam. Kemudian di kolom yang tengah itu ada hak yang diperoleh masyarakat. Lalu di kolom yang sebelah kanan itu ada dampak jika tidak melaksanakan kewajiban atau upaya masyarakat terhadap lingkungan alam. Yang pertama, memelihara tumbuhan di lingkungan sekitar. Hak yang nantinya akan diperoleh masyarakat apabila melakukan upaya tersebut yaitu lingkungan tanpa asri, udara terasa segar, dan polusi udara berkurang. Namun ada dampak jika tidak melaksanakan kewajiban, yaitu lingkungan menjadi gersang dan polusi udara meningkat. Contoh yang kedua, membuang sampah di tempat sampah. Hak yang diperoleh masyarakat yaitu lingkungan tampak bersih dan bebas hewan penyebar penyakit seperti lalat, nyamuk, dan tikus. Namun dampak jika tidak melaksanakan kewajiban yaitu lingkungan tampak kotor, kumuh, dan banyak hewan penyebar penyakit. Yang ketiga, mengurangi pemakaian deterjen.
Hak yang diperoleh masyarakat yaitu tanah dan air di lingkungan sekitar dapat terhindar dari pencemaran bahan kimia di dalam deterjen. Namun, dampak jika tidak melaksanakan kewajiban yaitu terjadi pencemaran tanah dan air. Yang keempat, tidak membuang sampah ke sungai. Hak yang diperoleh masyarakat yaitu sungai tetap bersih dan dapat mengurangi resiko banjir. Namun, jika masyarakat tidak melaksanakan kewajiban, maka dampaknya yaitu sungai menjadi kotor dan aliran air terhambat sehingga dapat menyebabkan banjir. Yang ketiga, mengurangi pemakaian deterjen. Hak yang diperoleh masyarakat yaitu tanah dan air di lingkungan sekitar dapat terhindar dari pencemaran bahan kimia di dalam deterjen. Namun, jika tidak melaksanakan kewajiban, dampaknya yaitu terjadi pencemaran tanah dan air. Yang keempat, tidak membuang sampah ke sungai. Hak yang diperoleh masyarakat yaitu sungai tetap bersih dan dapat mengurangi resiko banjir. Namun, dampak jika tidak melaksanakan kewajiban yaitu sungai menjadi kotor dan aliran air terhambat sehingga dapat menyebabkan banjir. Remember, ingatkah kamu apakah karangan non-fiksi itu? Karangan non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Karangan non-fiksi biasanya berbentuk laporan, artikel, skripsi atau tesis, makalah. Perbedaan karangan fiksi dan non-fiksi. Pada karangan fiksi, ceritanya berisi karangan. Pada non-fiksi, ceritanya berdasarkan fakta. Pada fiksi, bersifat imajinatif. Pada non-fiksi, bersifat informatif. Pada fiksi menggunakan bahasa kiasan, sedangkan pada non-fiksi menggunakan bahasa yang lugas. Di sini kita akan membahas memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dan menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Mengidentifikasi informasi dari teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan tulisan berdasarkan data dan fakta. Jenis-jenis teks non-fiksi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, esai. Esai adalah tulisan berisi opini penulis tentang suatu hal yang dinilainya. Sejarah. Sejarah adalah silsilah, asal-usul, dan riwayat suatu tempat atau kejadian. Yang ketiga, buku teks. Buku teks adalah buku teori tentang suatu ilmu yang disusun untuk tujuan pembelajaran. Informasi dalam teks non-fiksi disajikan tersirat atau tersurat. Informasi tersurat adalah informasi yang diperoleh langsung dari suatu teks. Sedangkan informasi tersirat adalah informasi yang diperoleh setelah memahami keseluruhan isi teks. Informasi tersirat dapat ditemukan dengan memahami kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok terlebih dahulu.
Gagasan pokok teks non-fiksi. Gagasan pokok atau ide pokok adalah pikiran yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Ide pokok umumnya terdapat pada kalimat utama. Apa kalimat utama itu? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi inti atau gagasan utama suatu paragraf atau teks. Kalimat utama berisi penjelasan umum suatu fokus permasalahan dan didukung kalimat penjelas. Sedangkan kalimat penjelas itu sendiri adalah kalimat yang berisi penjelasan atau rincian kalimat utama dalam suatu paragraf. Ringkasan dan simpulan teks non-fiksi. Ringkasan. Apa yang dimaksud dengan ringkasan? Ringkasan adalah penyajian teks dalam bentuk yang singkat tanpa mengurangi informasi dari teks. Sedangkan simpulan adalah makna tersirat atau tidak tertulis dari hal yang telah dijelaskan dari suatu teks. Simpulan menjelaskan keseluruhan isi teks secara singkat dalam bentuk pernyataan. Cara membuat ringkasan dari teks non-fiksi, yaitu yang pertama, membaca teks secara berulang-ulang. Yang kedua, mencatat informasi penting. Dan yang ketiga, menyusun kalimat dari informasi tersebut. Informasi penting pada teks non-fiksi. Informasi penting dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membaca intensif. Yang dimaksud dengan membaca intensif adalah membaca dengan sungguh-sungguh untuk memahami teks hingga memperoleh informasi secara lengkap. Sedangkan yang kedua, membaca tanda. Kata atau kalimat penting dalam teks ditandai dengan garis bawah atau diberi warna. Selanjutnya, dicari makna dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, dengan cara membuat pertanyaan. Menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mengetahui isi teks tersebut. Tari kreasi daerah adalah tari tradisional yang gerakannya dikreasikan sesuai adat istiadat setempat. Gerakan tari kreasi daerah sangat beragam karena mencerminkan sifat dan karakter masyarakat daerah masing-masing. Berikut ini beberapa contoh tari kreasi daerah yang akan kalian pelajari. Tari Saman. Tarian ini merupakan sebuah tarian suku Gayo yang berasal dari Aceh. Biasanya digunakan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat seperti merayakan kelahiran Nabi Muhammad atau digunakan sebagai sarana dakwah. Sekarang ini, tari Saman biasa dipertunjukkan sebagai tarian penyambutan tamu. Tari Saman adalah salah satu tarian tanpa iringan musik. Namun, seiring berkembangan zaman, tari Saman biasa diiringi dengan rebana. Selanjutnya ada tari pendet. Tari pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadah umat Hindu di Bali. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Meski tetap mengandung makna yang sakral dan religius.
Ciri dari tari pendet adalah gerakan mata ke kiri, kanan, dan berputar. Properti piring kecil berisi bunga yang digunakan untuk pertunjukan tari pendet dikenal dengan nama bokor. Selanjutnya ada tari remo. Tari remo merupakan tarian penyambutan tamu, khususnya tamu kenegaraan. Tari remo dapat dilakukan secara tunggal atau sendiri maupun berkelompok. Bercirikan gerakan kaki yang rancak dan dinamis dengan lonceng pada kaki. Musik yang mengiringi tari remo adalah gamelan. Tema dari tari remo adalah tema kepahlawanan dan jenis tari remo adalah tari laki-laki gagah. Kini, tari remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, tetapi juga penari wanita, sehingga kini muncul jenis tari remo putri. Kita lanjut ke tari piring. Tari piring merupakan tari tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan piring. Para penari menari dan mengayunkan piring di tangan dengan gerakan-gerakan yang cepat, teratur, tanpa satupun piring terlepas dari tangan. Tari piring menggambarkan kegembiraan masyarakat Minangkabau karena hasil sawah yang melimpah ruah. Biasanya, tari piring ini dilakukan setelah potong padi di tengah sawah. Saat ini, seiring dengan perkembangan zaman, tari piring ini dilakukan di berbagai acara resmi seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu, dan berbagai upacara adat. Oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dicatat hal-hal yang penting. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu tepat waktu mengumpul tugas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.